Saudara-saudari, shalom dan selamat pagi. Kita bersama lagi dalam audio Renungan Santapan Firman Tuhan 3 Maret 2024. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menentang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini bercerita tentang kekecewaan Yesus terhadap mereka yang menggunakan gereja untuk urusan duniawi. Maka Yesus dengan keras mengusir para pedagang di bait Allah. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, termasuk kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Dengan mengusir para pedagang, menunjukkan Yesus sangat mencintai rumah Bapanya. Yesus mengajar mereka bahwa rumah Bapanya tempat suci, tempat kudus, tempat mereka untuk berdoa, bukan tempat untuk berjual beli atau membuat maksiat. Kisah Yesus mengusir para pedagang di bait Allah hendaknya menjadi sebuah atau mungkin saman rohani untuk kita semua sebagai orang Katolik. Sebab kita juga sering melakukan perkara yang sama seperti yang dikatakan penginjil dengan cara yang berbeza. Bezanya kita tidak menjual binatang, tidak menukar uang, tapi kita sering tidak menghormati gereja sebagai tempat suci.
Kita boleh melihat saat kita merayakan Ekaristi atau ibadat, saat kita berdoa di gereja. Banyak di antara kita yang asyik bercerita, bukan ikut misa dengan baik, asyik berbincang, asyik bercakap, kesana kemari, asyik dengan handphone. Kita jumpa juga umat yang masuk gereja dengan mengenakan pakaian yang tidak sopan. Mungkin orang itu adalah kita, saya dan saudara-saudari. Bukankah itu artinya kita tidak menjadikan gereja tempat yang suci, tempat yang kudus? Nah, Injil hari ini menyadarkan kita bahwa kita perlu memperbaharui hidup kita. Kita perlu bertanya bagaimana sikap kita di dalam gereja. Apakah sudah layak atau belum? Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tapi kita perbaharui diri kita, keluarga kita. Mulailah dari diri kita sendiri supaya kita berubah sikap. Kalau ke gereja, khususkanlah dirimu untuk berdoa, bukan untuk bercerita, berbincang. Kalau kita ke gereja, gunakanlah pakaian yang pantas. Jadikanlah gereja tempat suci, tempat kudus, tempat berdoa. Gereja, tempat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tempat kita menemukan damai dan sukacita. Amin.